Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Repo Permanaji dengan NIM 31231031. Di video kali ini, saya akan membahas materi mengenai basis data. Sebelumnya, saya pernah membahas materi tentang lingkungan basis data. Nah, untuk kali ini, saya akan membahas yang pertama itu pengertian DBMS, data redundansi, entitas, composite key, indeks dan kegunaannya, jenis-jenis arsitektur basis data, level-level basis data, perbedaan basis data hierarki dan basis data jaringan, perbedaan relational database dan entity relationship. Yang terakhir, perbedaan SQL dan NoSQL. Baik, yang pertama kita akan membahas pengertian DBMS. Nah, DBMS kepanjangan dari Database Management System. Data DBMS ini merupakan perangkat lunak yang digunakan untuk mengelola dan mengorganisir data dalam sebuah database. DBMS memungkinkan pengguna untuk menyimpan, mengakses, dan memperbarui informasi dengan cara yang terstruktur dan aman. Selanjutnya ada data redundansi. Data redundansi adalah situasi di mana data yang sama disimpan di beberapa tempat dalam database. Hal ini dapat menyebabkan pemborosan ruangan penyimpanan dan risiko inkonsistensi data jika ada pembaruan data yang tidak tercantum di semua tempat. Meminimalkan redundansi data adalah salah satu tujuan utama dalam merancang database yang baik. Terus entitas. Entitas adalah objek dasar dalam database yang mewakili benda, konsep, atau orang yang memiliki informasi yang disimpan. Entitas memiliki atribut yang menjelaskan karakteristiknya, seperti nama, alamat, atau nomor handphone. Entitas-entitas dalam database saling terhubung melalui relasi, membentuk model data yang kompleks untuk mempresentasikan dunia nyata. Kemudian ada composite key. Composite key itu gabungan antara kunci. Yang pertama itu ada kunci majemuk. Kunci majemuk adalah kombinasi dua atau lebih atribut yang secara bersama-sama dapat mengidentifikasi secara unik setiap baris dalam tabel database. Kemudian mengatasi keterbatasan kunci-kunci primer. Kunci majemuk digunakan untuk mengatasi keterbatasan kunci primer yang hanya dapat terdiri dari satu atribut. Selanjutnya, menjamin keunikan. Dengan menggunakan kombinasi atribut, kunci majemuk dapat menjamin keunikan setiap baris data dalam tabel. Nah, di sini juga ada contoh dari composite key yang ada nama, terus umur, dan nomor handphone. Kemudian ada indeks dan kegunaannya. Kegunaan yang pertama itu meningkatkan kinerja pencarian. Indeks adalah struktur data yang dibangun di atas tabel database untuk mempercepat proses pencarian data. Dengan indeks, database dapat menemukan data untuk dibutuhkan dengan cepat, bahkan pada database yang sangat besar. Yang kedua itu mengelola data yang terstruktur. Indeks memungkinkan pengolahan data yang terstruktur dengan baik. Ini berguna untuk mempercepat operasi seperti select, join, dan order by pada tabel database. Fleksibilitas pengolahan. Indeks dapat ditambahkan atau dihapus tanpa mempengaruhi struktur data utama. Ini memberikan fleksibilitas dalam mengolah kinerja database sesuai dengan kebutuhan aplikasi. Yang terakhir, peningkatan ketersediaan data. Dengan memastikan data dapat ditemukan dengan cepat, indeks meningkatkan ketersediaan data bagi pengguna dan aplikasi yang mengakses database. Selanjutnya ada jenis-jenis arsitektur basis data. Yang pertama itu ada basis data terpusat. Semua data disimpan dan dikelola dalam satu sistem komputer terpusat, memudahkan kontrol dan keamanan, namun rentan terhadap kegagalan sistem. Yang kedua itu ada basis data terdistribusi. Data disebar di berbagai lokasi dan sistem komputer yang saling terhubung, meningkatkan ketersediaan dan keandalan, namun membutuhkan koordinasi yang kompleks. Ketiga itu basis data paralel. Data dibagi dan diproses secara paralel di beberapa sistem komputer, meningkatkan kecepatan pemrosesan, namun membutuhkan sinkronisasi yang ketat. Contoh gambar dari arsitektur basis data. Ada view level. Yang pertama itu ada view 1, view 2, dan view N.
Terus kemudian di bawahnya ada logical level dan visual level. Nah, ada level-level basis data. Pertama itu ada eksternal atau level pengguna, mewakili tampilan data yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing pengguna. Yang kedua itu konseptual atau level abstraksi keseluruhan, menggambarkan struktur dan semantik data secara umum. Ketiga itu ada internal atau level penyimpanan, mewakili representasi fisik data di media penyimpanan. Nah, perbedaan basis data hierarki dan basis data jaringan. Nih, dalam basis data hierarki, data disusun dalam struktur pohon dengan hubungan satu ke banyak. Data induk dapat memiliki banyak data anak, namun setiap data anak hanya dapat memiliki satu induk. Dengan pada basis data jaringan itu, data disusun dalam bentuk graf dengan hubungan banyak ke banyak. Setiap entitas dapat terhubung dengan banyak entitas lainnya, memberikan lebih banyak fleksibilitas dalam memodelkan data yang kompleks. Jadi perbedaannya tuh kalau basis data hierarki itu dari satu ke banyak, sedangkan basis data jaringan itu dari banyak ke banyak. Nah, seperti itu. Nah, mungkin di sini juga ada contoh gambarnya. Nah, selanjutnya ada perbedaan antara relational database dan entity relationship. Basis data relasional menyimpan data dalam bentuk tabel yang saling terhubung melalui hubungan atau relasi. Tabel-tabel ini memiliki baris dan kolom, serta menggunakan kunci utama untuk mengidentifikasi setiap entry data secara unik. Sedangkan mode entity relationship atau ER menggambarkan data sebagai entitas-entitas dan relasi-relasi di antara entitas tersebut. Entitas mewakili objek atau konsep di dunia nyata, sedangkan relasi menunjukkan hubungan antara entitasnya. Nah, di sini tuh ada contoh gambar juga, bisa dilihat juga. Nah, yang terakhir itu perbedaan SQL dan NoSQL. SQL atau Standard Query Language, basis data relasional untuk mengelola data yang terstruktur dalam tabel dengan skema tetap seperti MySQL dan PostgreSQL. Sedangkan NoSQL, basis data didesain untuk menangani data yang tidak terstruktur dalam volume besar seperti MongoDB, Cassandra, dan Redis. Mereka menawarkan fleksibilitas dan skalabilitas yang lebih baik. Nah, perbedaannya itu ada SQL cocok untuk aplikasi dengan kebutuhan transaksi yang tinggi dan struktur data yang jelas. Sedangkan NoSQL lebih sesuai dengan aplikasi big data, analitik, dan sistem dengan pola akses yang tidak struktur. Contohnya seperti sistem informasi keuangan, e-commerce, manajemen sumber daya manusia. Contoh penggunaan NoSQL. Nah, di sini ada contoh penggunaan. Ini ada contoh penggunaan SQL. Itu seperti informasi keuangan, e-commerce, manajemen sumber daya manusia. Sedangkan contoh pengguna NoSQL seperti aplikasi media sosial, layanan streaming, Internet of Things. Nah, di sini juga ada contoh basis data berbasis NoSQL. Yang pertama itu ada grafik berorientasi kolom. Kemudian ada yang berbasis grafik berbasis pasangan nilai kunci dan berbasis berorientasi dokumen. Baik, selesai sudah pembahasan yang saya sampaikan. Semoga menambah pengetahuan untuk kita semua. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.